Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang ekonomi zakat dan wakaf. Perkenalkan nama anggota. Yang pertama, Miftah Ayu Listian Winarno. Yang kedua, Rahmawati Hidayah. Dan ketiga, Andi Siti Nurul Fatia Iksan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian ekonomi Islam, yaitu yang pertama ada zakat. Menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan. Adapun dua jenis dari zakat, yaitu yang pertama zakat fitrah. Zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan suci Ramadan. Besar zakat ini setara dengan 3,5 liter atau 2,7 kg makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan. Yang kedua ada zakat mal atau harta. Zakat yang dikeluarkan seorang muslim yang mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas, dan perak. Masing-masing jenis memiliki perhitungannya sendiri-sendiri. Adapun 8 pihak yang berhak menerima zakat yang tertera dalam surat At-Taubah ayat 60, yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba sahaya, khairimin, fisabilillah, ibnu sabil. Sedangkan zakat yang haram dan yang menerimanya yaitu orang kaya dan orang yang masih memiliki tenaga. Hamba sahaya yang masih mendapatkan nafkah atau tanggungan dari tuannya, keturunan Nabi Muhammad, orang yang dalam tanggungan dari orang yang berzakat, misalnya anak dan istri. Zakat merupakan pembersih diri dan harta dari kemungkinan diperoleh dari jalan tidak halal. Membayar zakat juga akan membuat harta semakin tumbuh dan berkembang. Seseorang yang membayar zakat karena keimanannya niscaya akan memperoleh kebaikan yang banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Pungutlah zakat dari sebagian kekayaan mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka." Yang kedua yaitu ada infak. Infak adalah mengeluarkan sebagian harta benda yang dimiliki untuk kepentingan yang mengandung kemaslahatan. Dalam infak tidak ada nisab. Karena itu, infak boleh dikeluarkan oleh orang yang berpenghasilan tinggi dan atau rendah di saat lapang atau sempit. Quran Surat Al-Imran ayat 134. Infak merupakan ibadah sosial yang sangat utama. Kata infak mengandung pengertian bahwa menafkahkan harta di jalan Allah tidak akan mengurangi harta, tetapi justru akan semakin menambah harta. Yang ketiga yaitu ada wakaf. Kata wakaf berasal dari bahasa Arab wakaf, yang berarti menahan, berhenti, atau diam. Maksud dari menahan adalah untuk tidak diperjualbelikan, dihadiahkan, atau diwariskan. Menurut istilah syar'i, wakaf adalah suatu ungkapan yang mengandung penahanan harta miliknya kepada orang lain atau lembaga dengan cara menyerahkan suatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya untuk kebaikan. Adapun keistimewaan dari wakaf tercatat sebagai salah satu amalan ibadah yang istimewa, berbeda dengan ibadah lain, seperti sholat, puasa, haji, umroh, dan zakat. Pahala wakaf tidak terbatas waktu, artinya pahala akan terus mengalir selama wakaf tersebut masih digunakan dan bermanfaat bagi orang lain. Perbedaan zakat, wakaf, dan infak adalah, pada dasarnya, memiliki konsep dasar yang sama, yaitu mengeluarkan harta untuk diberikan kepada yang berhak. Namun sebetulnya ada prakteknya ketiganya merupakan bentuk amal jariah yang berbeda. Zakat merupakan ibadah wajib yang harus dilaksanakan oleh setiap umat muslim yang mampu. Zakat dikeluarkan berdasarkan aturan dan standar tertentu. Selanjutnya, infak merupakan bentuk sedekah harta benda yang dapat dilakukan kapanpun dan dengan jumlah yang tidak ditentukan. Sedangkan wakaf bersifat sunnah, merupakan bentuk sedekah harta benda yang nilainya harus dikembangkan secara syariah. Harta yang diwakafkan harus terus mempunyai nilai guna bagi orang yang bahkan hingga orang yang mewakafkan meninggal dunia. Selanjutnya, perspektif hukum. Zakat menjadi wajib sebab zakat menjadi salah satu landasan keimanan seorang muslim. Dan zakat juga dapat dijadikan sebagai indikator kualitas keislaman yang merupakan bentuk komitmen solidaritas seorang muslim dengan sesama muslim yang lain.
Hukum wakaf adalah termasuk ibadah sunnah di dalam Islam. Yang mendasari hal ini adalah sunnah yang sahih. Di dalam kitab Sahihain bahwa Umar radhiyallahu anhu berkata, Wahai Rasulullah, saya mendapatkan bagian harta dari Khaybar yang belum pernah saya mendapatkan harta sebanyak itu sebelumnya. Maka, apa anjuran Anda untuk harta tersebut? Beliau bersabda, jika kamu mau ambil pokoknya dan sedekahkanlah. Hanya saja pokoknya tersebut tidak bisa dijual, dihibahkan, dan diwariskan. Maka Umar mensedekahkannya kepada para fakir miskin, kerabat, para budak, mereka yang berada di jalan Allah dalam perjalanan, dan para tamu. Jadi bisa disimpulkan bahwa zakat itu bersifat wajib, sedangkan wakaf bersifat sunnah. Selanjutnya tentang peran zakat dan wakaf pada masa klasik. Sejarah pengelolaan zakat di zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya terdapat beberapa perbedaan di kalangan para sejarah Islam, yaitu tentang waktu pensyariatan zakat. Ada yang mengatakan pada tahun kedua Hijriah, yang berarti 1 tahun sebelum pensyariatan puasa. Dan akhirnya disepakati zakat diisyaratkan pada tahun kedua Hijriah. Selanjutnya, pada zaman Nabi Muhammad SAW tercatat membentuk Baitul Mal yang melakukan pengumpulan dan pendistribusian zakat dengan amil sebagai pegawainya dengan lembaga ini. Pengumpulan zakat dilakukan secara wajib bagi orang yang sudah mencapai batas minimalnya. Lalu dilanjutkan pada zaman Abu Bakar, digunakan untuk sumber pendapatan Baitul Mal yang ditujukan untuk kesejahteraan kaum muslimin. Yang ketiga, pada zaman Muawiyah, zakat dan wakaf digunakan untuk membangun perekonomian warga yang miskin, membantu pembangunan lembaga, pendidikan, beasiswa, gaji guru dan staf, serta menjaga stabilitas perekonomian dan harga. Lalu, pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yaitu masa-masa gemilang tentang zakat, karena keadaan masyarakat Islam di bawah pimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu benar-benar sejahtera dan makmur berkat optimalisasi zakat. Pada masa ini sedemikian sejahtera masyarakatnya sampai-sampai Khalifah 35 Faisal sejarah pengelolaan itu mentasarufkan zakat yang ada ke luar negeri. Di luar kekuasaan Khalifah, penunaian zakat pun tidak hanya untuk kesejahteraan masyarakat, akan tetapi untuk negara. Selanjutnya, zakat dan wakaf pada masa sekarang. Saat ini, terdapat negara Islam yang telah mewajibkan secara legal formal pembayaran zakat di Indonesia. Pembayaran zakat juga memiliki payung hukum sekalipun tidak memaksa, sebagaimana di negara-negara Islam lainnya. Rumah-rumah zakat menjamur sekalipun banyak lembaga amil zakat yang dikelola tidak dengan profesionalitas tinggi. Pada dasarnya, hal itu bukan persoalan yang paling penting. Target terpenting adalah bagaimana zakat menjadi medium utama untuk mengantarkan bangsa dan negara menuju gerbang kesejahteraan dan kemakmuran. Namun, mengingat target tersebut tidak tercapai dan kemungkinan adanya penyelewengan terbuka lebar, maka pengelolaan yang profesional menjadi penting. Namun, kejanggalan demi kejanggalan tampak di mata. Praktek zakat yang terjadi di Indonesia tidak sepenuhnya membanggakan hati. Di sini sejarah akan
mencatat bahwa pengelolaan dan penerapan zakat di Indonesia digerogoti oleh sebuah penyakit akut, sehingga kemiskinan para mustahid terus berlangsung seimbang dan seiring pemungutan fana zakat dan harta-harta kekayaan para muzaki. Sedangkan potensi zakat tahun 2020 ini, berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia atau BWI, potensi aset wakaf per tahun mencapai 2.000 triliun dengan luas tanah wakaf mencapai 420.000 hektar, sementara potensi wakaf keuangan bisa menembus kisaran 188 triliun per tahun. Hambatan pengelolaan zakat dan wakaf. Hambatan zakat yang pertama yaitu kompetensi dan kapasitas amil zakat yang belum merata di Indonesia. Yang kedua yaitu kemampuan, program, dan skill yang baik dalam lembaga amil Indonesia belum merata. Ada lembaga yang mudah mewujudkan penghimpunan zakat, namun di sisi lain masih banyak juga yang kesulitan melakukannya. Yang ketiga yaitu minimumnya kolaborasi atau sinergi dalam pemerataan dan penyaluran program. Salah satunya karena tidak adanya data-data aktivitas gerakan zakat, data terkait peta kemiskinan, persebaran mustahik yang berbasis kesatuan di Indonesia, serta peta persebaran program yang telah dan akan dilakukan lembaga zakat. Yang kedua yaitu hambatan wakaf. Hambatan wakaf yang pertama yaitu pembukukan umat Islam terhadap paham wakaf. Sebagian besar masyarakat Indonesia melaksanakan wakaf berdasarkan paham keagamaan Anyanun, seperti kebiasaan melakukan perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu. Kebiasaan memandang wakaf sebagai amal soleh yang mempunyai nilai mulia di hadapan Tuhan tanpa melalui prosedur administratif, dan harta wakaf yang dianggap milik Allah sementara siapa saja tidak akan berani mengganggu tanpa izin Allah. Hambatan wakaf yang kedua yaitu nazir wakaf tradisional kampung TV. Selama ini, yang menjadi hambatan real dalam pengembangan wakaf Indonesia adalah keberadaan nazir wakaf yang masih tradisional. Nazir yang belum profesional sehingga wakaf belum dapat dikelola secara optimal. Ketradisionalan nazir dipengaruhi oleh yang pertama yaitu karena masih kuatnya paham mayoritas umat Islam yang masih stagnan atau beku terhadap pengelolaan wakaf. Yang kedua yaitu karena rendahnya kualitas sumber daya manusianya. Yang ketiga yaitu lemahnya kemampuan para nazir wakaf juga menambah luasnya kondisi wakaf di tanah air. Hambatan wakaf yang ketiga yaitu lemahnya political will pemegang otoritas. Ada beberapa alasan segala formil tersebut menjadi hambatan. Yang pertama yaitu masih belum terintegrasikannya peraturan teknis pengelolaan wakaf. Jika persoalan yang cukup strategis seperti lembaga wakaf yang tidak diatur secara integral dan lengkap serta pengelolaannya, maka lembaga tersebut sulit diharapkan maju dan berkembang secara baik. Yang kedua yaitu karena masih ada kelemahan dalam aturan hukumnya. Persoalan hukum wakaf belum memberikan kepastian jaminan dan perlindungan rasa aman bagi wakil, nazir, dan maupun alihi atau penerima wakaf, baik perseorangan, kelompok orang, organisasi, ataupun badan hukum. Yang ketiga yaitu sebelum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf hanya mengatur pada lingkup perwakafan yang amat terbatas.
misalnya pengaturan perwakapan yang menyangkut dana cash, hak kepemilikan intelektual, dan surat berharga lainnya yang belum tersentuh. Sedangkan di era sekarang, di mana uang dan surat berharga menjadi variabel ekonomi yang cukup penting. Karena itu, Undang-Undang Wakaf modern harus tegas dalam menetapkan karakteristik wakaf Islam yang dibentuk untuk menciptakan lembaga ekonomi dengan kesempurnaan nilai-nilainya dan infrastruktur kelembagaannya, serta mengatur pengelolaan proyek dan kepemilikan wakaf dengan cara yang berpihak pada kepentingan masyarakat setempat. Apabila wakif tidak menentukan bentuk pengelolaannya atau tidak diketahui kemauan wakif disebabkan karena hilangnya domain wakif. Hambatan wakaf yang keempat yaitu jumlah tanah wakaf strategis dan kontroversi pengalihan wakaf untuk tujuan produktif. Tanah perkebunan, sawah, ladang, dan lainnya yang diwakafkan ternyata banyak yang punya nilai ekonomi sangat minim. Letak ketidakstrategisan secara ekonomi bisa ditinjau dari aspek yang pertama yaitu lokasi tanahnya. Letak tanah yang jauh dari pusat perekonomian sangat mempengaruhi terhadap nilai tanahnya. Hal yang menjadi kendalanya adalah faktor transportasi, baik dalam proses pengolahan maupun pengambilan hasil tanah tersebut. Yang kedua yaitu dari kondisi tanahnya. Tanah yang gampang atau tidak subur jelas tidak menguntungkan secara ekonomi. Kondisi tanah wakaf seperti ini dibutuhkan kemampuan Nazir untuk mengelolanya secara produktif. Yang ketiga yaitu kemampuan pengolahan tanah yang minim, kemampuan sumber daya manusia penggarap yang tidak profesional, dan hambatan wakaf yang terakhir yaitu banyaknya tanah yang belum bersertifikat. Tanah wakaf yang mempunyai kepastian hukum ialah mempunyai syarat-syarat administrasi yang telah diatur, khususnya mempunyai sertifikat tanah. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami tentang ekonomi zakat dan wakaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.